Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Alright guys, ya ketemu lagi nih dengan pembahasan One Piece. Makin kesini tuh kayaknya kita makin dibuat penasaran loh sama setiap new chapter dari minggu ke minggu. Nah, di kesempatan kali ini nih, seperti biasa, aku tuh pengen ngajak kalian semua ke pembahasan yang ringan. Tapi sayang banget kalau dilewatkan. Pembahasan apa sih Iris? Ya udah langsung aja lah, kita langsung menuju ke pembahasannya. Let's go. Oke, beda tangan, beda metode, beda hasil juga dong tentunya. Yap, sepenggal kata yang sering kita denger ini kurang lebihnya menggambarkan loh isi konten yang mau aku bawakan hari ini. Nah, sebagai serial yang mengangkat tema bajak laut, ada satu hal terpenting nih dari bajak laut sendiri yang sama sekali nggak boleh kita lupakan, yaitu armada yang mengiringi petualangan mereka. Nah, nama-nama besar kayak di New World, terutama mereka yang disebut Yonko alias Kaisar Laut, jelas nggak bakal menyepelekan tentang pentingnya menguatkan pasukan mereka. Gunanya ya untuk mencapai tujuan mereka, entah itu untuk menjadi raja bajak laut ataupun ya sekedar mencari harta berharga termasuk One Piece. Dan mereka ini selalu punya metode, cara ataupun prinsip yang digenggam masing-masing untuk bisa mengibarkan bendera bajak laut di puncak yang tertinggi. So, siapa dan gimana aja mereka melakukannya? Bentar, sebelum aku mulai lebih lanjut nih, yang kita bahas ini mungkin ya cuma ada di timeline-nya sekarang guys ya. Nama-nama legendaris macam bajak laut Rocks, Roger, ataupun Shirohige. Ya, mohon maaf banget kita lewatkan dulu aja. Nanti kita bahas di lain kesempatan aja, oke? Well, ini dia nih yang aku maksud. Pertama kita awali dengan sosok gila seolah dia itu adalah antagonis utama di serial ini. Ya, dia adalah Marshall the Teach alias Kurohige. Siapa sih yang gak tahu Kurohige ya kan? Malahan bisa jadi kamu menyimpan dendam yang mendalam juga ke orang ini. Mengingat meninggalnya Shirohige maupun eksekusi Ace, dia ini kan yang paling ambil andil besar dalam semua kejadian mengerikan itu. Tapi kita kesampingkan dulu lah soal rasa kesel kita, karena yang kita bakal bahas atau yang kita sorot ini adalah tentang bagaimana dia menjadikan armada bajak lautnya itu menjadi bajak laut yang ditakuti. Metodenya bisa kita lihat saat di Arc Impel Down. Kala itu dia menjadikan penjara di sana layaknya sebuah kompetisi. Dia memprovokasi semua tahanan-tahanan kuat di lantai 6 dengan mengatakan siapa yang terkuat di antara kalian semua akan kujadikan sebagai kru bajak lautku dan akan kubebaskan. Perkataan ini lantas menyulut antusiasme yang tinggi dari para tahanan. Apalagi semakin besar angka lantai di penjara Impel Down, semakin kuat juga kan orang-orangnya. Artinya dengan kelicikan dan janji untuk melepaskan mereka, Kurohige berhasil mengadu domba sederet nama-nama kuat di penjara Impel Down ini guys. Gila sih ya. Kurohige seolah menerapkan konsep siapa yang menang maka dialah yang bertahan. Jadi dia seolah gak tertarik dengan mereka yang lemah, membuang mereka dan hanya merekrut yang terkuat di antara yang terkuat. Maka seperti yang kita lihat sendiri, betapa mengerikannya armada bajak laut Kurohige sampai gelar Yonko juga disematkan kepada Marshall the Teach. Saat ini bajak laut Kurohige terdiri tuh dari ke-10 divisi, di mana dia itu menempatkan orang yang kuat, bukan sembarang kuat, untuk memimpin tiap divisi yang ada guys. Misalnya aja di divisi ke-6 ada nama Katarina Devon, pemakan buah iblis Zoan langka mythical Zoan bernama Inu Inonomi model QB. Adapun wilayah kekuasaannya terletak tuh di Pulau Sarang Lebah alias Hachinosu di New World. Dan mungkin gak mungkin sih dengan armada yang sekuat sekarang dia bisa menjelajahi tempat demi tempat dengan siasat liciknya. Menurut kalian metode perekrutan yang dipakai Kurohige ini gila atau emang sejalan dengan prinsip kalian juga? Oke, well, berikutnya ada nama Jackie. Hei, jangan menangis. Kamu kan laki-laki. Jackie, bahumu. Enggak, maksud aku tuh Shanks. Ya, dengan bajak laut Akagami. Kita semua sama-sama tahu lah. Sebenarnya masih banyak sih misteri yang melekat kalau menyangkut nama Shanks beserta para krunya ini. Tapi bicara soal popularitas mereka sih rasanya udah cukup bikin gemetar siapapun yang mendengar namanya guys. Meski nggak tahu sih jumlah maupun nama-nama lengkap setiap kru, setidaknya ada 3 nama nih selain Shanks yang gak kalah ditakuti. Mereka adalah Ben Beckman, Lakiro, dan Yasop. Sejauh ini cuma mereka yang diketahui nama lengkapnya. Nah, masalah kekuatan nih juga gak kalah jadi teka-teki. Cuma yang pasti adalah mereka ini armada bajak laut yang kuat terus merepotkan. Kenapa? Masalahnya kelompok bajak laut Akagami ini punya ciri khas.
yaitu terkenal dengan kemampuan setiap krunya yang setara. Ya, setara. Seolah tuh kita bener-bener gak tahu mana yang lebih kuat maupun lebih lemah. Belum lagi, ya kalau kita ambil contoh kekuatannya ini Shanks lah misalnya. Ada 10 atau 20 orang yang dalam tanda kutip punya kekuatan setara sama dia. Ya bener-bener ngerepotin banget kan. Nama-nama besar kayak Kaido, Big Mom, Mihawk, Akainu, sampai Kurohige sekalipun mengakui kekuatan armada ini ya nggak bisa dianggap remeh. Malahan Kurohige di Marineford aja juga menyebut mereka belum siap untuk berhadapan dengan Shanks dan kawan-kawan. Maka pertanyaan kita adalah, gimana caranya Shanks bisa dapat orang yang katanya setara sama dia ini? Kalau dilihat dari cara dia berkomunikasi sama Luffy, kayaknya sih dia juga tipe orang yang bisa membuat seseorang tuh menaruh kepercayaan ke dia. Alhasil ya, nama-nama kuat dan besar pun memilih menghormati serta mengabdikan diri kepada apa yang Shanks setuju. Respect. Oke, next, pembahasan yang ketiga adalah Charlotte Linlin alias Big Mom. Satu-satunya wanita strong yang menyabat gelar Yonko, guys. Seperti julukannya yaitu Big Mom, itu semua menggambarkan bagaimana dia membentuk armada bajak lautnya seperti sekarang. Lain dengan yang lain, Big Mom begitu mengandalkan hubungan darah untuk membangun pasukannya. Dia akan memilih anak dan merawat mereka dengan sungguh-sungguh sampai mereka tumbuh besar dan kuat, hingga bisa menjadi kru yang menakutkan. Terus, suaminya gimana guys? Ini jadi pertanyaan sih. Big Mom sama sekali gak peduli dengan nasib ayah dari tiap anak-anaknya. Pokoknya ya dia sibuk ngurus anak aja, ayahnya yang boh gak tahu kemana. Contohnya aja kayak Pon. Kalian bisa lihat tuh, ayah dari Lola dan Sifon ini ngenes banget kan ngeliatnya. Ya seperti itu. Udah dikubur di tanah, gak bisa lihat anak-anaknya pula. Gak cuma itu guys, anak Big Mom juga bisa dapat buah iblis yang disediakan khusus oleh sang ibunda tercinta. Meski demikian harus kita akui, anak-anak Big Mom nih rata-rata punya kesetiaan yang luar biasa lah dengan ibunya. Kecuali Lola sama Sifon ya. Walau faktor rasa takut juga lebih berpengaruh sih. Terus untuk makin memperkuat pasukannya lagi, Big Mom juga sampai mau menjodohkan anak-anaknya dengan perwakilan dari armada yang kuat. Misalnya di skenario Lola tuh yang mau dinikahkan sama seseorang dari ras raksasa. Atau Puding yang juga direncanakan menikah dengan perwakilan dari armada German 66 yaitu Vince Smoke Sanji. Ini menandakan betapa Big Mom itu hanya mau mempercayai mereka yang mau berikatan keluarga dengannya. Sangat jarang Big Mom mau menerima kru ataupun sekutu dari luar tanpa adanya penyatuan keluarga. Diketahui cuma Jinbe dan Beji lah orang yang terbilang orang luar yang pernah menjadi sekutu Big Mom. Ya meskipun ujung-ujungnya mereka berdua ini sih yang malah milih untuk minggat juga. Next, keempat, yaitu sosok yang lagi diusahain nih buat dijatuhin sama Luffy dan kawan-kawan. Ya, Kaido. Julukan dia aja bukan main-main, makhluk terkuat di dunia atau Kaido si raja binatang buas. Dari situ kita udah kebayang kan gimana luar biasanya Kaido dengan buah Wowonomi miliknya. Nah, selain dari dirinya sendiri yang udah kuat, Kaido juga didukung sama armada bajak lautnya alias bajak laut binatang buas. Kaido punya beberapa divisi di mana yang terkuat ada dua, yaitu All Star dan Tobiropo. Dua divisi ini bergerak secara eksklusif di bawah perintah langsung Kaido. Jumlah armada bajak laut Kaido juga luar biasa banyak ya guys. Diperkirakan jumlahnya sampai dengan 20.000. Ini belum sama bantuan dari Big Mom, mengingat keduanya kan sepakat untuk membuat aliansi. Ditambah kebanyakan dari mereka juga pemakan buah iblis Zoan tiruan atau disebut juga dengan Smile. Alhasil, kekuatan yang dimiliki juga sangat besar sehingga sangat wajar lah membuat Kaido menjelma menjadi sosok Yonko yang paling ditakuti di New World. Untuk wilayah kekuasaannya adalah negeri Wano. Nah, bicara soal memperkuat kekuatan, selain dengan memberikan asupan berupa buah iblis Zoan, Kaido sebenarnya nggak punya prinsip khusus sih untuk merekrut anak buah yang kuat. Nggak peduli siapapun, asalkan dia kuat dan berhasil mencuri perhatian Kaido ya, dia bakal langsung diajak sama Kaido mau nggak join jadi kru bajak lautnya. Ya kayak gitulah. Nah, Luffy serta Kid juga pernah kan dapat tawaran ini. Terus untuk lebih memaksa, Kaido nggak segan-segan memenjarakan mereka yang nolak tawaran dia dengan tujuan supaya mental mereka lemah dan ujung-ujungnya mau jadi anak buah Kaido. Semisal masih ngeyel juga dan nggak mau jadi anak buahnya, Kaido sendirilah yang akan menghabisi mereka. Untungnya semua cara ini belum berhasil membuat kapten kita goyah guys. Oke, next, lanjut. Gak cuma Yonko aja nih yang punya armada bajak laut gila-gilaan. Our Bakasenju pun gak kalah kalau bicara hal yang sama kan. Pasalnya kita gak boleh lupa tentang Luffy yang juga punya armada bajak laut besar bernama Mugiwara Pirates. So, gimana sih caranya SHP Crew punya armada bajak laut yang gak kalah heboh sama nama-nama yang sempat kita singgung tadi?
Semua berkat kejadian luar biasa di Dressrosa. Mulai dari kehebatan God Usopp sampai aksi heroik Luffy yang berhasil melepas Dressrosa dari kekangan Doflamingo. Aliansi besar yang berujung menjadi armada Mugiwara ini sama sekali nggak direncanakan dengan detail oleh Luffy. Melainkan saat itu mereka ya emang udah terlanjur kagum sama Luffy ya sehingga mau mengabdikan dirinya kepada Mugiwara. Sederhana banget kan? Dia nggak butuh tuh ikatan darah, paksaan, ataupun intimidasi. Dengan tulus mereka semua tuh mau menghormati Luffy. Dari fandom One Piece sendiri dikonfirmasi nih jumlah armada besar Mugiwara adalah 5.640 orang guys. Jumlah yang cukup banyak gak sih? Wow. Namun mereka nggak bergerak dengan tuntutan penuh dari Luffy, melainkan mereka semua berjanji jika Luffy yang membutuhkan pertolongan mereka harus siap sedia untuk membantu. Sedangkan di kondisi sebaliknya, Luffy nggak punya kewajiban yang sama guys. Ini pertanda kalau Luffy adalah orang yang juga bisa membuat orang menaruh kepercayaan penuh kepada dia. Apakah armada ini bisa jadi titik balik kemenangan di Arc Wano maupun arc setelahnya? Kita nantikan aja guys. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Metode armada mana yang menurut kamu paling unik? Kalau aku boleh jujur sih, armada bajak laut Big Mom sih yang paling unik. Kesannya tuh kayak banyak kisah kerajaan zaman dulu gak sih? Kerasa banget unsur pernikahan politik cuma demi kekuatan dan kekuasaan aja. Dan unsur tersebut berhasil disampaikan oleh Oda Sensei dengan tepat melalui penggambaran Big Mom baik dimanapun ataupun kapanpun. Hal kayak gini nih seolah-olah tuh telah menjadi budaya yang sulit dilepas. Apa kalian punya pendapat yang sama? Atau kalian lebih suka metode armada lain? Langsung aja disampaikan di kolom komentar. Oke? So, nantikan terus di pembahasan tentang One Piece di konten selanjutnya. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.